Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan pengurus Perkumpulan Analisis Efek Indonesia, Muhammad Al-Fatih. Halo Pak Al-Fatih, apa kabar Pak? Kabar baik, Desmi. Ya, Bapak IHSG ini terkoreksi 0,86% ke level 6.394. Nah, akibatnya tekanan berat pada saham big caps nih Pak. Seperti Bianyang yang ambrol lebih dari 9%, serta AMMN dan Grand. Apa yang Ya, terjadi pada perdagangan hari ini Pak? sebenarnya penurunan yang terjadi tipis saja ya, dan kalau kita lihat apa namanya, memang ini di level-level yang sudah satu, dua, tiga, empat, yang kelima ya, di level-level atas ini terjadi tekanan jual ya. Jadi kalau kita tarik garisnya dari bulan Juni, ini mendekati garis-garis yang kita sebut resistance ya, yang memang secara alamiah akan sering terjadi tekanan jual. Tetapi kisah lainnya adalah mengenai saham BYAN ya, di mana saham ini saham apa Bayan Resources ini beberapa hari yang lalu mendapatkan rumors akan adanya akuisisi ya oleh grup lain gitu ya, dan akuisisinya juga mayoritas gitu ya. Jadi itu apa namanya, aksi korporasi yang biasanya memang memberikan dampak positif ya buat saham yang bersangkutan. Nah, akibatnya memang saham Bayan Resources ini kemudian naik tinggi ya dalam apa namanya, dalam 2 hari itu eh, naik hingga sampai tertinggi tadi pagi itu naik hampir 56% ya, tapi kemudian kan terkoreksi lagi dan akhirnya negatif ya dibandingkan penutupan kemarin. Nah, sebabnya adalah karena ternyata dibantah bahwa manajemen belum ada mendapatkan kabar tentang rencana akuisisi ini gitu ya. Meskipun apa namanya, tidak membantah bahwa di kemudian hari tidak ada akuisisi gitu ya, tapi kan rumornya sudah dibantah sehingga terjadi koreksi kembali. Jadi yang tadinya di 12.000 sempat naik hingga ke level eh, sebentar 18.675 ya, dan akhirnya kembali ke 15.650. Sangat volatile. Nah, tetapi sentimen ini kan tadi juga didorong oleh regional yang sedang negatif gitu ya. Nah, kita juga melihat akhirnya saham-saham apa namanya, konglomerat ya, seperti Brand dan Aman juga ikut terjadi koreksi ya. Eh, saya rasa itu masih apa namanya, pergerakan-pergerakan wajar ya, karena di sisi lain saham konglomerat lainnya ya seperti DSSA, kemudian eh, Arko, Mora, Medco gitu ya, itu positif ya. Jadi pergerakannya sebenarnya indeks kita nggak terlalu besar gitu ya. Ya, Pak, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.490 sebelum akhirnya berbalik arah ke zona merah, Pak. Seberapa rapuh ini, Pak, level support IHSG saat ini, dan apakah ada risiko indeks tertekan lebih dalam menembus bawah di 6.300 pada pekan ini? Kalau saya lihat sih support yang relatif kuat ya itu di sekitar 6.300 ya. Itu adalah support yang kalau kita lihat dari support yang terbentuk dari awal Juni ya. Nah, kita juga melihat resistance ada di 6538 atau 6550. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pergerakan dari Juni, Juli, Agustus itu harga terendahnya semakin lama semakin naik ya. Dan relatif sedikit harga tertingginya juga semakin lama semakin naik. Tapi pola yang terbentuk saat ini adalah pola konsolidasi triangle ya. Jadi sifatnya netral ya, jadi bisa tembus ke atas, bisa tembus ke bawah gitu ya. Jadi yang penting kita lihat nanti apakah 6.300 itu bertahan, dan kalau itu bertahan maka kemungkinan dia melanjutkan kenaikan ya dari bulan Juni masih terbuka gitu ya.
Ya, Pak, untuk Bank Indonesia ini terlihat mempertahankan BI rate-nya di 5,75% untuk menjaga stabilitas rupiah yang memang sore ini menguat. Mengapa Pak indikator makro yang solid dan kepastian suku bunga ini justru seolah gagal menjadi katalis positif bagi pasar saham? Ya, sebenarnya apa namanya BI rate ini positif ya, dan kita ngelihat juga bahwa harga rupiah juga menguat ya, dan kalau kita lihat potensi penguatan rupiah ini itu bisa mendekati ke 17.700 lagi ya. Saat ini kan di 17.825 gitu ya. Setelah di bulan Juni itu sempat mendekati 18.200 ya. Jadi kemungkinan penguatan lebih lanjut sebenarnya cukup kuat ya untuk apa namanya rupiah ya, dan rupiah menguat itu positif ya buat indeks kita karena sebagian besar bahan eh, baku atau untuk pertumbuhan dari saham-saham kita memang masih sangat dipengaruhi oleh kurs rupiah. Nah, kalau kita melihat bahwa eh, kenapa terjadi penurunan tadi ya, karena ada sebuah rumor yang terbantahkan dan juga mungkin karena sedikit sentimen negatif dari regional. Saat ini sebenarnya market masih cenderung netral ya, meskipun hari ini terjadi koreksi. Ya, BI menegaskan Pak stabilitas rupiah menjadi prioritas. Apakah artinya ruang BI untuk memangkas suku bunga menjadi semakin terbatas dan kalau suku bunga tinggi bertahan lebih lama, sektor saham mana Pak yang kira-kira paling rentan? Ya, kalau dilihat bahwa rupiah, asumsi saya adalah rupiah menguat ya, sebenarnya apa namanya BI rate bisa agak dilonggarkan gitu ya. Apalagi kita juga saat ini di CPO dan juga di harga em, apa namanya metal juga cukup baik ya. Cuman memang karena harga komoditas minyak yang masih juga apa namanya di area tinggi ya di $91 itu memang BI harus hati-hati ya untuk bersikap karena kalau kemudian eh, apa namanya harga minyak dunia melejit lagi, memang rupiah kita akan beban juga ya, sehingga perlu dijaga baik-baik untuk keputusan tentang BI rate ini. Ya Pak Al-Fatih, kalau kita lihat sektor barang baku dan energi menjadi pemberat utama indeks, sementara infrastruktur serta properti masih bertahan di zona hijau nih Pak. Apakah ini mengindikasikan mulai terjadinya rotasi portofolio dari saham komoditas ke saham defensif berorientasi domestik? Ya, apa namanya suku bunga yang hari ini dipertahankan itu sebenarnya satu sentimen positif ya. Karena apa sebelumnya asumsinya adalah ada kenaikan suku bunga gitu ya. Ternyata kan tidak ya. Jadi itu positif ya untuk properti ya. Hanya saja memang kalau kita lihat bahwa penggerak utama di indeks kita memang masih di sektor energi, dan ini sudah berlangsung mungkin beberapa mungkin seminggu atau sebulan ya. Ini kan terkait juga dari harga minyak dunia ya, sehingga sektor energi juga mendapatkan sentimen positif di sini. Apalagi juga apa kurs stabil ya, kurs rupiah stabil. Kita lihat apa namanya seperti misalnya Medco, Arco gitu ya, itu apa namanya masih cukup positif ya buat eh, apa namanya indeks ya. Nah, cuman kalau kita lihat tadi ya bahwa indeks kalau menurut saya masih sentimennya netral ya. Jadi mungkin perubahan-perubahan ini sifatnya masih minor ya, belum begitu menunjukkan terjadinya apa rotasi sektor gitu ya. Karena kalau kita lihat dalam sebulan atau seminggu terakhir belum banyak perubahan sih. Memang kalau dilihat harian ada perpindahan-perpindahan sektor gitu ya. Ya, Pak Al-Fatih terakhir,
Bagi investor retail maupun institusi di tengah volatilitas global saat ini, apakah strategi wait and see paling bijak atau sudah masuk area buy on weakness untuk saham-saham pilihan yang sudah terkoreksi dalam? Ya, kalau untuk long term ya, nasabah institusi kan lebih ke long term ya. Itu saya rasa udah boleh ya dilakukan akumulasi karena apa namanya bertahap ya, karena kan memang banyak saham-saham yang fundamentalnya sangat bagus sudah terkoreksi sangat tajam ya, sehingga secara bertahap saya rasa sudah wajar untuk dikoreksi ya, di koleksi gitu ya. Tetapi untuk jangka pendek memang masih trading-trading aja karena kan tadi ya market masih bergerak tipis, sifatnya netral, range-nya antara jangka pendeknya antara 6.300 sampai dengan 6.500 ya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Al-Fatih untuk waktu dan analisisnya di Prime Report hari ini. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Yang didukung oleh